Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Romo Justinus Eko Yuniarto SCY dari Bandar Lampung. Dalam Resi Renungan Singkat Dehonian, edisi Selasa 20 September tahun 2016, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, seorang imam, dan Santo Paulus Chong Hasang, dan kawan-kawan martir dari Korea. Saya berharap Anda semua dalam rengkuhan kasih Allah. Mari sejenak kita dengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 8 ayat 19 sampai dengan 21. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam tradisi Yudaisme, hal mendengarkan Allah, mendengarkan Yahweh, menjadi hal yang sentral dan menjadi keyakinan dasar dalam beriman kepadanya. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus bukan berarti bahwa Ia tidak mengakui ibunya dan tidak mengakui saudara-saudaranya yang ada di luar yang ingin bertemu dengan Dia. Justru Dia mau mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku bukan hanya dalam relasi fisik saja, tetapi lebih dari itu, ibunya dan saudara-saudaranya adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Pertama, secara faktual, Maria, ibunya, adalah orang yang sungguh mengerti kehendak Allah. Ia setia mendengarkan sabda Allah, bahkan melaksanakan secara konkret dalam hidupnya. Sejak awal ketika ia disapa oleh malaikat Gabriel supaya mengandung putra Allah itu. Dan itulah yang menjadi bukti bahwa ibu Yesus adalah orang yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Yang kedua, Yesus mau mengatakan bahwa siapapun yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya, dia adalah ibuku, dia adalah saudara-saudaraku. Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam konteks ini kita bisa memahami bahwa orang yang paling berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Yesus tidak menyangkal pengenalan dan pemahaman orang-orang sekitar Dia bahwa Maria ibunya adalah orang yang berbahagia karena punya seorang anak yang begitu hebat, dikagumi banyak orang. Tetapi lebih dari itu, Maria memang pantas dipuji, disebut yang berbahagia. Tetapi sebenarnya Yesus mau mengatakan, ini berlaku untuk siapa saja yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Saudari dan saudaraku, Yesus mengakui sebagai ibu dan saudara-saudaranya untuk orang yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Dan ini juga ditujukan kepada kita. Kalau kita adalah orang-orang yang setia untuk mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya, maka kita pun akan disebut sebagai ibu dan saudara-saudaranya. Artinya apa? Kita dianggap sebagai orang terdekat Yesus. Karena visi yang sama. Yesus sudah lebih dahulu mendengarkan sabda Bapanya, lalu melaksanakan secara konkret dalam hidupnya. Dalam peristiwa penebusan yang Dia lakukan. Dan itu pula yang diajak kepada kita. Kita masing-masing adalah orang yang beriman kepada Yesus itu, mengakui Yesus sebagai putra Allah. Maka dari itu, kalau kita mengakui bahwa Dia adalah putra Allah,
dan dia sendiri melaksanakan sabda Allah itu lalu melaksanakannya, kita juga sudah semestinya demikian, menjadi orang-orang yang setia mendengarkan sabda Allah, lalu melaksanakannya dalam kehidupan kita yang konkret. Saudari dan saudaraku, sahabat Resi yang berbahagia, kalau hari ini gereja memperingati Santo Andreas Kim Tae-gon, seorang imam, dan Santo Paulus Chong Ha-sang dan kawan-kawan martir di Korea, mereka menumpahkan darah demi iman. Dan itulah yang konkret sudah mereka lakukan. Mendengarkan sabda Allah, melaksanakannya dalam pewartaan, meskipun beresiko nyawa mereka menjadi tebusannya. Kepada kita tentunya tidak harus berdarah-darah demikian. Setidaknya kita mengerti apa isi sabda Allah, bagaimana kita melaksanakannya dalam tindakan konkret setiap hari. Dan itulah yang harus kita lakukan. Saudari dan saudaraku, sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa kita diakui sebagai orang-orang terdekatnya kalau kita sendiri dekat dengan Allah Bapanya. Bukti kedekatan kita dengan Allah adalah ketika kita berelasi dengan Allah Bapa itu, setia mendengarkan sabdanya. Dan itu pula berarti bahwa kita setia kepada kehendaknya. Tidak berhenti hanya sampai di situ, tetapi melaksanakannya secara konkret. Dalam tindakan-tindakan kasih, dalam melakukan hal-hal yang ada dalam jalur kebenaran, keadilan, belas kasih, kemurahan hati, dan sebagainya. Saudari dan saudaraku, sahabat Resi yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon rahmat dari Allah, supaya kita bisa sungguh-sungguh menjadi saudara-saudara Yesus yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Tantangan kita begitu besar. Dunia ini menawarkan banyak hal kepada kita yang bisa saja mengalihkan cara pandang kita, sehingga kita lupa kepada kehendak utama Yesus. Saudari dan saudaraku, mari kita berjalan bersama dengan Yesus dengan mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya dalam hidup kita setiap hari. Kita tahu bahwa kita lemah, tetapi kita tidak boleh terkuasai oleh kelemahan itu. Mari kita mencoba menguasai kelemahan itu, sehingga kita bisa mengutamakan kehendak Allah dalam hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.